Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang aplikasi emis. Sebenarnya aplikasi emis itu termasuk ke dalam oleh SIM atau yang bisa disebut dengan sistem informasi manajemen. Nah, jadi emis itu sebenarnya kalau dulu memang aplikasi berbentuk ya seperti Excel lah. Tapi sekarang emis itu ya kita ketika ingin menggunakan emis kita harus memasuki web karena emis sekarang itu harus terhubung oleh jaringan internet. Nah, baiklah, saya akan bahas sedikit tentang uh, apa itu pengertian emis, terus apa itu manfaat emis, fungsi-fungsi emis, begitu pula dengan dampak atau akibatnya jika kita tidak menggunakan emis, serta sekaligus ya kita akan membahas sedikit tentang tutorial tata cara menggunakan emis. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang emis PD Pontren atau emis pondok pesantren. Karena sebenarnya antara emis madrasah sekolah dengan emis PD Pontren itu sebenarnya tidak berbeda jauh, hanya berbeda alokasi tempat ya. Jadi emis PD Pontren itu dikhususkan untuk pondok pesantren. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas lebih detail tentang emis, kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa pengertian emis, lalu kemudian untuk apa emis, lalu selanjutnya ya manfaat emis. Yang pertama yaitu emis. Emis itu adalah singkatan dari Education Management Informasi System. EMIS merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren, ataupun bisa perguruan tinggi Islam. Sedangkan tujuan EMIS yaitu agar sekolah atau madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama menjadi lebih mudah di dalam melaporkan perkembangan sekolahnya. Selama ini sistem yang lama cukup merepotkan, khususnya untuk mengetahui perkembangan terakhir dan data terkini yang di madrasah di seluruh Indonesia. EMIS adalah sistem pengelolaan data yang dikelola oleh Dijen Pendidikan Islam untuk mendukung kebutuhan perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang pendidikan Islam. EMIS juga dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan jajaran Dijen Pendidikan Islam dan lainnya akan tersedianya data pendidikan Islam yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu apa sih manfaat EMIS itu? Adapun manfaat EMIS itu yaitu memudahkan di dalam menemukan data yang valid tentang madrasah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi di Indonesia. Sebelum Anda dapat membuka tampilan aplikasi EMIS, perlu diingat bahwa aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web. Sehingga untuk membukanya dibutuhkan software penjelajah internet atau browser seperti Google Chrome. Nah, baiklah, berarti kita telah tahu jika suatu madrasah tidak menggunakan EMIS, dampaknya atau akibatnya ya madrasah tersebut atau pondok pesantren tersebut atau perguruan tinggi tersebut akan sulit ketika melakukan data-data yang telah sampai di Kemenag gitu. Jadi Kemenag pun akan sulit melaporkan tentang data-data yang akurat, baik data bangunan, baik data santri atau data muridnya, data sarana prasarana, itu akan sulit nanti diakses oleh pusat Kemenagnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara menggunakan EMIS PD Pontren. Yang pertama kita lihat di sini
kita telah memasuki dari akun emis PD Pontren. Nanti setelah kita masuk ke dalam web aplikasi emis PD Pontren, nanti akan bertampil layar seperti ini. Nah, desktop. Nah, kalau misalkan kita mempunyai lebih dari satu lembaga, ketika kita sudah masuk akun, kita pilih di sini nanti. Cuma kalau misalkan kita pilih di sini ya. Nah, cuma karena di sini saya mempunyai satu lembaga, berarti ya hanya satu saja yang kita pilih. Selanjutnya yaitu ada menu dashboard, kelembagaan, santri, ustadzah atau ustadz, sarana prasarana. Kita masuk ke dashboard dulu. Jadi dashboard ini tampilan seperti ini. Dashboard itu gunanya untuk mengecek dari keseluruhan jumlah murid atau santri, lalu mengecek jumlah staf pengajar atau ustadz ataupun ustadzah, lalu kita mengecek santri yang telah lulus atau yang telah lulus dari pondok pesantren kita. Nah, di sini pun kita ada semester. Nah, tampilan ini di atas ini ada semester. Jika semester ganjil kita klik nanti semester ganjil, jika semester genap kita ganti dengan semester genap. Karena kebenaran di sini kita semester genap ya. Selanjutnya untuk operator pondok pesantren ketika ingin mengisi emis PD Pontren, yang pertama yaitu kita harus isi profil pondok pesantren terlebih dahulu. Kita isi profil lembaga, nama lembaga, kita isi di sini semua gitu. Setelah kita isi semua di sini, lalu selanjutnya kita tekan simpan, kita simpan. Karena di sini saya telah mengisi dan telah menyimpannya. Ya, jadi yang belum mengisi dan belum menyimpannya supaya bisa disimpan, diisi terlebih dahulu kemudian disimpan. Selanjutnya di sini ada dalam kelembagaan itu yaitu pimpinan atau yang disebut dengan mudir dalam bahasa Arabnya. Nah, di sini telah tampil pimpinan pondok pesantren Al-Hamidiyah. Kita isi nama pimpinan, kemudian nomor telepon, status keaktifan kita isi. Selanjutnya ketika izin operasional. Izin operasional di sini kita isi izin operasionalnya. Jika memang belum ada kita pencet tambah baru. Nah, jika belum ada gitu ya. Nah, kalau misalkan yang kita udah simpan namun ada kesalahan, nanti di sini kita tulis, kita ubah data. Jika memang dari data yang tadi kita telah isi dan telah kita simpan ada sebuah kesalahan, bisa kita ubah gitu. Selanjutnya kita mungkin langsung saja ya ke santri, menu santri atau murid dalam emis madrasah sekolah mah. Kita ketika kita ingin mengecek santri, data kita klik data santri di sini. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini data-datanya. Ini data-data seluruh santri. Jika kita di sini kan hanya bertampil 10 orang ya. Jika kita ingin lebih dari 10 orang, kita pilih 100 orang, 25, 50 atau 100 orang. Kita pilih 50 orang. Tuh, kalau kita pilih 50 orang nanti akan tampil. Tuh, semuanya jumlah 50 orang. Semuanya ada di sini. Kita isi. Maka operator pesantren wajib mengisi santrinya, data santrinya masing-masing. Nanti pun ketika misalkan data santri tersebut dibutuhkan oleh Kemenag, kita tidak usah ribet-ribet lagi, langsung kita cari di sini data santrinya sesuai nama gitu. Jika ingin menambahkan, kita menambahkan. Jika ingin misalkan ada santri dari lembaga lain masuk ke lembaga kita tarik dari emis lembaga lain, kita tarik ke emis lembaga kita gitu. Jika kita memang telah mengisi data lalu kemudian menyimpan, ada sebuah koneksi yang misalkan terganggu. Jadi data tersebut yang sudah kita simpan, data santri tersebut tidak muncul, maka kita refresh. Kita pencet refresh. Nah, tunggu sebentar. Nah, nanti bakal ada gitu datanya. Oke, selanjutnya
kita ke di menu santri ini ada data lulusan, data ceknik, ya, nomor induk kependudukan, kemudian ada data ustadz ustadzah. Tuh. Untuk mengisinya daftar ustadz ustadzah jangan disatukan dengan santri ya, kita pisah di sini datanya. Inilah gitu. Ketika kita sudah mengisi, jadi untuk operator sekolah kita harus mengisi data ustadz yang mengajar atau staf pengajar yang mengajar di pondok pesantren tersebut. Selanjutnya ada menu sarana prasarana. Nah, itu juga wajib diisi sebenarnya. Wajib diisi oleh operator pondok pesantren juga. Tentang menu sarana prasarana. Di dalamnya terdapat tanah dan bangunan, gedung, sanitas, sarana prasarana, listrik dan internet. Semuanya kita isi itu. Nanti setelah kita isi, kita simpan juga kembali. Nah, setelah kita simpan, nah, nanti ketika Kemenag membutuhkan, itu semuanya telah ada di Kemenag semuanya. Baiklah, ya cukup mungkin segitu, mungkin dapat dipahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila penerangan atau penjelasan dari saya kurang ataupun ada yang salah, saya mohon untuk dibenarkan dan diberikan saran yang sebaik-baiknya mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.